Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Untuk tema kita kali ini adalah jiwaku merindu memanggil jiwamu ya. Di sini ada energi yang saya rasa betul-betul menginginkan ya, jiwa ya, bukan hanya sekedar diri ya. Jadi ada beberapa yang seperti kemarin klien bertanya, "Kak, kok saya tidak suka dia, tapi kok hatiku selalu menginginkannya, ingin kembali padanya. Seakan-akan logikaku tidak em, ya tidak bisa berpikir dengan jernih. Kok hanya dia dan dia ya." Berarti bukan hanya ketertarikan fisik, tapi ketertarikan antar jiwa. Jadi bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energimu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan maaf agak berisik ya, tetangga sebelah lagi renovasi ya, jadi maaf kalau ada bunyi-bunyi ribut ya. Seperti gitu ya. Kalau bukan anak saya, tetangga atau yang lainnya ya, banyak hambatan ya. Banyak berisiknya ya, dan semoga kalian tetap terhibur dan bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, tentang jiwa ya. Mungkin sekarang koneksinya kamu merindukan dirinya ya. Nanti kita lihat, kamu bayangkan sosok orang yang ingin kamu readingkan ini ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang merindukan jiwa dirimu, merindukan jiwamu, ataukah kamu malah merindukan jiwanya? Kita lihat apa yang terjadi tentang jiwa. Jiwa ini hati ya, bukan ini kan di dalam diri kita ini ada fisik, raga, jiwa dan raga. Jadi kita bicara ketertarikan dari jiwa, bukan ketertarikan fisik ya, beda ya. Kalau tertarikan fisik ya biasa aja gitu. Besok saya sudah bisa move on ya, mewek-mewek sehari ya, nangis-nangis, kecewa-kecewa, tapi kalau udah penggantinya udah bisa move on. Tapi kalau jiwa nggak bisa ya. Nah ini ya, saya lihat di sini ada Nine of Pentacles ya, yang mana saya lihat di sini kamu lebih tenang ya, menenangkan diri walaupun hidupmu nggak tenang. Di sini banyak masalah juga saya lihat, selain dari percintaan, masalah untuk karir, keuangan yang bikin kamu mumet, stres ya, ataupun mungkin dirinya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, energinya bisa terbolak-terbalik, ataupun kalau tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu ya. Kamu ambil aja yang sesuai dengan energimu, karena saya mengambil energi-energi yang paling dominan dari seluruh orang yang terkoneksi dengan kartu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan aja. Oke. Jadi saya lihat di sini kondisinya sekarang nih, kamu entah dia entah kamu ya, mumet ya, memikirkan masa depan. Ada ketakutan, kecemasan yang membuat hidup kalian kayak, aduh kok hidup kok serasa kayak macam begini, kok hidup saya begini ya. Pokoknya intinya kayak macam cemas aja ya. Kenapa? Karena hatimu dan jiwamu tidak sinkron ya. Dalam artian logikamu tuh nggak bisa gitu, kayak macam apa yang saya mau lakukan selalu terhambat. Kenapa? Karena ada beban dalam diri, dalam jiwa, yang mana di sini ada Four of Wands, di mana keberhasilan itu ada pada dirimu, tetapi karena ada energi negatif yang tadi saya bilang ya, menghambat, sehingga apa yang kamu inginkan ya, baik percintaan, kesehatan, bahkan untuk rezeki lainnya ya, baik karir ataupun keuangan, akhirnya sirna gitu ya. Kadang-kadang saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin
kondisinya mau mencari penggantimu, ya sudah, dia sudah mendapatkan tapi tidak terkoneksi. Seakan-akan aduh kok hidupku kok kayak gini ya, kok saya nggak bisa melupakan dirinya gitu. Kenapa? Padahal saya sudah mendapatkan orang yang mungkin menurut saya lebih baik, lebih cantik, tapi kok koneksinya lebih ganteng, tapi koneksinya kok nggak dapat gitu. Kok saya hanya terfokus pada dirinya, ya dia inginkan kamu ya, sampai malah menyakiti, walaupun mungkin kondisinya saling menyakiti walaupun tersakiti ya. Macam contoh, kamu menahan rasa itu kamu kan sakit ya, karena saya diam aja, diam ini adalah emas buat saya ya, yang mana ya mungkin sekarang dia sudah mempunyai pasangan ataupun mungkin sudah mempunyai kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini, tetapi kok saya masih terkoneksi sama dirinya ya. Akhirnya dalam diammu membuat dirimu sakit, ataupun mungkin kondisinya dia menginginkanmu tapi karena ego ya, mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau akhirnya ego kalian yang mendominasi, bukan saling toleransi ya. Terutama juga nih harus orang tua ya, saya lihatnya ya, untuk berkeluarga nih agak sedikit apa ya, ya mungkin karena kondisi kasta, keuangan ataupun apapun ya yang membuat hubungan kalian tidak direstui, ada beberapa ya, sehingga ya cuman begitu-begitu aja. Bahkan ada pula saya lihat di sini, mungkin pasanganmu nih tidak bertanggung jawab. Ini kalau kamu sudah nikah nih, tidak bertanggung jawab. Mungkin dia pergi bermain api ya, triparty, ataupun mungkin juga kondisinya dia tidak menafkahimu, sehingga kamu kok merasa bahwa hidup ini kok begitu sia-sia sekali. Kenapa saya bisa terkoneksi dengan orang yang begitu kejam menurutmu ya? Kenapa saya terkoneksi dengan orang yang tidak bisa membuatku bahagia? Kenapa saya terkoneksi dengan orang yang malah membuatku tidak nyaman ya? Seolah-olah apakah ini karma ataukah bagaimana ya? Karena saya lihat di sini ada beberapa yang menjudge dirinya tidak baik, atau dalam tanda kutip ya apa ya, lebih menyalahkan diri sendiri ya. Jadi ya sudah deh, saya terima-terima aja deh, ini karma saya di masa lalu mungkin, atau bagaimana ya. Saya mau pisah aja, saya nggak mau dengan dirinya, tapi kok malah dirinya saja yang ada di dalam hatiku ya. Sampai tidur pun tak nyenyak ya, makan tak enak, mau pergi kemanapun selalu terbayang-bayang. Bahkan ada sakit hati, luka yang mendalam, ibaratkan tidak ada pemaafan juga ya. Di sini mungkin ada yang ditinggal nikah juga ya. Wah, ini kompleks ya, makanya saya bilang kamu menyesuaikan saja. Ditinggal nikah sudah berjuang ya, tetapi malah dia memilih yang lain, mencampakkan atau membuatmu hancur ya. Yang mana kamu berharap untuknya, sudah banyak berkorban, berjuang untuknya, tetapi malah dia memilih yang lain. Di sini ada manipulatif juga. Saya lihatnya ya, seolah-olah kamu yang bersalah, seolah-olah dia yang terintimidasi ya, narsistik ya, sampai memfitnah ya. Tetapi selalu aja ada pemaafan untuk dirinya, masih inginkan dirinya ya. Bahkan saya lihat di sini kamu malah ada yang ya dalam artian ditipu karena cinta gitu. Contohnya ya dalam hal keuangan, sayang saya ini dong, minta pinjam duit, nanti saya kembalikan dengan bunga tinggi ya, ataupun mungkin bantu dong saya dalam usaha ya, mengatasnamakan cinta, sayang dan cinta, ternyata dia pergi meninggalkanmu. Bahkan malah ada yang dililit hutang, tetapi selalu saja ada pemaafan untuknya. Seakan-akan oke, saya ini sudah marah sama dia nih ya, tetapi kenapa masih ingin kamu datang dong berubah gitu. Padahal kamu sudah tahu dia sudah diberikan kesempatan berkali-kali, tetap aja dia begitu, nggak mau berubah-berubah ya, selalu membuat kamu kesal. Tetapi kok hati ini kok kayak macam, kamu datang dong ke saya, minta maaf dan berubah, mari kita ulangi masa lalu kita dari nol lagi gitu, nggak usah ungkit-ungkit. Tapi kok penantian itu nggak datang-datang. Kalau pada saat dia datang kepadamu, selalu aja membuatmu sakit hati, selalu aja membuatmu bersedih, dan begitu terus ritmenya ya, berulang terus, sehingga di sini ada kelelahan jiwa. Jadi seperti gitu, sampai kamu bertanya-tanya ya, bagaimana ya, saya apa yang harus saya lakukan ya, karena tidak sinkron antara logika dan jiwa. Karena ya itu, tetap ada kerinduan, tetap ada rasa candu, tetap ada rasa penantian, walaupun mungkin kondisinya hanya penantian semu. Dan berusaha untuk bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy,
menyikapi problema hidup, ya, menyikapi semuanya yang ada pada dirimu saat ini. Dan ya berusaha untuk bisa lebih baik, berusaha untuk bisa lebih tegar, berusaha untuk bisa lebih up, ya. Walaupun mungkin kondisinya tadi saya bilang kamu banyak masalah, tetapi berusaha untuk baik-baik saja menyikapi atau melanjutkan hidupmu. Dan ya dikuat-kuatkan, ya, karena ada tekanan batin. Ini ibaratkan gini, ada jatuh tertimpa tangga, ya. Mungkin ada permasalahan di mana yang macam tadi dililit hutang, malah dia pergi meninggalkan, bukan bersama-sama menyelesaikan, tapi malah dia pergi meninggalkanmu. Ataukah ada kekecewaan di mana pada saat kamu kecewa banyak masalah silih berganti, entah kamu bentrok dengan pimpinan, pekerjaan, hutang piutang, hubungan, kesehatan. Nah, ini ada beberapa bentrok yang di mana belum selesai satu, malah satu sudah ada masalah lain gitu. Ya itu karena terkoneksi secara jiwa, ya, atau batin, ya, dimana ya itu memanggil energi-energi negatif lainnya karena kamu di posisi vibrasi rendah, ya, seperti gitu. Itu yang saya rasakan, ya, dengan kalian yang terkoneksi dengan jiwa, dimana ya mungkin jiwamu merindukan dirinya, ya, merindukan jiwanya, maaf, walaupun mungkin kamu emosi dengan dirinya. Jadi jiwa dan raga ini, ya, jadi raganya itu kamu emosi gitu, ya, seakan-akan tidak sesuai dengan tidak sesinkron, tidak sevibrasi lah, ataupun nggak ingin gitu, biasa aja, mukanya juga biasa aja, ya, tapi kok ada ketertarikan secara jiwa, ya, yang mana akhirnya kamu merindu dalam diammu. Wah, ini, ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu betul-betul tahu bahwa inilah cinta sejati. Walaupun mungkin sudah bagaimanapun, tetap selalu ada pemaafan untukmu. Wah, atau ya sebaliknya, kamu memberikan pemaafan untuknya. Jadi energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu menyesuaikan saja. Apalagi kalau kita bicara tentang yang sudah nikah, ya, tidak dinafkahi, sendiri mengurus anak, atau bahkan yang tadi pergi meninggalkan hutang-hutang yang begitu besar. Tetapi selalu aja kamu berusaha untuk tegar, menyelesaikan semua permasalahan step by step, ya, walaupun mungkin tertatih-tatih, tetapi saya lihat di sini kamu berjiwa besar untuk bisa menyikapi arti hidup ini, arti cobaan ini, ya, yang mana kamu lebih sabar, lebih tenang, lebih menyerahkan semua kepada semesta. Jadi seperti gitu. Jadi saya sudah menarik energi di mana ada ungkapan, entah ungkapanmu atau ungkapannya yang terkoneksi, ya, yang mana dia mau mengatakan tentang koneksi jiwa ini, kulalui ujian ini dengan penuh harapan. Jadi ada harapan, ya, entah dirimu mengharapkan dia balik atau mengharapkan dia berubah. Ini dalam tanda kutip, ya, maaf berisik, ya. Jadi seperti gitu. Jadi kalau kamu menginginkan dia untuk berubah, ya, karakter kepribadian dia, tetapi ada juga penantian atau harapan untuk dirinya balik kepadamu, ya. Ataupun mungkin kondisinya, ya, kamu berharap saja, ya sudah, kalau memang kita sudah putus, pisah, ya kita berhubungan baik aja, karena ada beberapa yang menginginkan berteman, bersahabat dengan dirimu, seakan-akan tidak bisa jauh dari dirimu, ya. Kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan, kalau belum, ya, dia inginkan kamu hadir dalam hidupmu, jiwamu dan ragamu, dia inginkan itu, ya. Jadi dia merasa bahwa kehidupan ini yang dia rasakan saat ini adalah ujian yang mana, ya, dia harus lewati dengan lapang dada, ya, karena dia tahu itu perjalanan spiritual. Kita bicara jiwa nih, berarti kan perjalanan spiritual antara kita dengan semesta, yang mana untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok. Ujiannya, ya, dalam percintaan, seperti gitu. Jadi dia tahu ini ujian, ya, dan dia menyikapi, dia sadar, dan dia mau melewati semua tantangan, hambatan, rintangan itu, dan mau menyelesaikan dan mau lulus ujian itu, ya. Oke, dan yang dia mau ungkapkan lagi, ku meneteskan air mata untuk hubungan ini. Banyak sekali air mata, ya, entah kekesalan, emosi, ya, kekecewaan, amar, pokoknya macam-macam, bercampur aduk. Kenapa hubungan ini terlalu menyiksa buatnya, ya, dimana, ya, sedikit-sedikit air matanya keluar, ataupun penyesalan pada dirinya. Kenapa ya hidup saya seperti gini? Kenapa ya saya tidak bisa membahagiakan orang yang saya cintai? Kenapa saya begitu banyak kepalsuan? Ya, yang mana tadi saya bilang, mungkin dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetapi dia menghindar. Yang mana kondisinya, ya tadi, ya, dia meninggalkanmu, ya, ataupun mungkin kondisinya kamu yang meninggalkannya, tapi ada pemaafan untuk dirimu, ya. Di sini ada saling menyakiti dan tersakiti.
Jadi dia merasa bahwa, ataupun mungkin kamu ya, selalu melinangkan air mata untuknya, yang mana dia selalu membuatmu marah, kesal, tetapi selalu aja ada kerinduan untukmu. Karena kita nggak tahu ya, energi ketertarikan jiwa ini energi yang sangat kuat ya, karena logika kita tidak sinkron, yang mana logika kita berkata bahwa dia tidak baik, tapi hati saya merindukanmu, sangat-sangat merindukanmu. Jadi ya dilema, akhirnya air mata menetes ya, seperti gitu. Jadi ya, selama kamu belum menyelesaikan masalahmu, jangan harap kamu bisa hidup bahagia. Pasti saja selalu ada air mata. Jadi ku meneteskan air mata dalam untuk hubungan ini. Hubungan yang begitu rumit, begitu menyiksa. Walaupun mungkin kondisinya dia terlihat segar bugar ataupun happy, tetapi hatinya penuh dengan kerapuhan dan kesedihan. Oke, yang ketiga, selama ini ku tak mengenal kedalaman diri sendiri ya. Jadi dia baru sadar sekarang tentang jiwanya gitu, meronta-ronta untuk bisa mendapatkan dirimu, atau setidaknya jiwanya meronta-ronta untuk bisa lebih sabar dan ikhlas. Ya, karena apa? Dia terlalu mengharapkan orang lain, tidak mengenal dirinya, yang mana dia harus bisa lebih tetap mencintai dirinya dan semesta, lebih mengikhlaskan. Di sini kan saya lihat di sini dia kayak macam apa ya? Tentang jiwa ini harus kemelekatan. Kamu datang dong. Tapi walaupun memang seperti gitu, karena di sini saya bilang ada kemelekatan yang dia inginkan kamu balik, tetapi seolah-olah melepaskan aja. Makanya tadi saya bilang ada kerinduan yang mendalam dalam dirinya atau dirimu ya. Yang mana ya lebih banyak diam untuk kebahagiaan dia. Mungkin di sini ada yang sudah mempunyai pasangan, sehingga tidak mau menjadi pebinor atau pelakor yang mana akhirnya hanya duduk diam ya, menanti dan ya berpasrah ya, dan lebih move on pada diri sendiri. Jadi selama ini dia tidak mengenal kedalaman diri, di mana suara hatinya dulu yang harus seperti gini, lebih fokus pada orang, lebih mendengarkan atau takut dijudge ya, mendengarkan orang-orang yang ya masih ada di vibrasi rendah, ataupun mungkin kondisinya masih ada di 3D ya, 3 dimensi ya, dimana dia tidak bisa melihat atau mendengar suara semesta, suara kedalaman hati yang mana menginginkan jiwa dari dirimu atau jiwa dari dirinya ya, yang mana takut orang-orang di dunia ini menjudge dia, dikatakan tidak baik. Kenapa? Karena terlalu kemelekatan tentang hubungan dengan sesama ya, dan akhirnya mengorbankan cintanya, mengorbankan jiwanya. Ataupun mungkin kamu yang mengorbankan jiwamu, mengorbankan cintamu. Kenapa? Takut dijudge, takut dikatakan tidak baik, takut dapat penghakiman dari orang lain. Nah, akhirnya sekarang dia sadar bahwa saya sekarang gak mau mendengar orang. Yang bahagia adalah, yang bisa membuatku bahagia adalah diriku ya. Saya akan mendapatkan cinta sejati, cinta yang tulus, cinta tanpa syarat itu dari diriku. Jadi dari semuanya dari diriku. Sekarang ini kenapa banyak masalah? Ya itu karena ada hal yang tidak sinkron dalam jiwaku, sehingga akhirnya masalah lainnya muncul. Dia tahu itu. Ataupun mungkin kamu sekarang ya, kalau kamu terkoneksi dengan kamu yang terkoneksi dengan dirimu sendiri terhadap dirinya, kamu merasakan ya, karena energinya juga sinkron ya, ada di dirimu, ada juga di dirinya. Jadi kalau saya bicara dirinya tapi ini terjadi pada dirimu, berarti energimu, karena hampir mirip ya. Karena di sini juga ada energi twin flame yang mana cerminan jiwa. Jadi hampir mirip, kamu sama seperti dirinya. Apa yang saya bicarakan, dia merindu kamu, bahkan kamu juga di sini merasakan akan kerinduan yang sangat berat untuk dirinya. Seperti gitu ya. Dan berikutnya yang dia ingin katakan atau ungkapkan atau dia rasakan, hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri. Yang mana di sini ya tadi sama yang tadi saya bilang ya, hampir mirip twin flame, karena tadi saya bilang ada twin flame ya, yang mana dia merasa separuh jiwanya hilang. Ibaratkan kalau kakinya ya, raganya itu udah sebelah mati rasa ya, cuman satu yang berjuang, nggak bisa ya, seolah-olah kita sakit. Itu yang tadi saya bilang, makanya banyak penyakit datang, hubungan tidak terkoneksi dengan orang orang baru yang kamu bersamanya ya, tidak terkoneksi. Karena apa? Dirinya adalah dirimu, jiwanya adalah jiwamu, yang mana kamu malah menolak dia
Ya, kalau kita sesama macam contoh anak dan ibu ya, baru ibunya pergi meninggalkan, pasti betul-betul sangat pasti mau mencari. Ya, seakan-akan hidup ini sudah kayak nggak bisa. Ya, seperti gitu. Hidup ini kok kayak macam kayak gimana ya? Kayak macam udah nggak ada kehidupan lagi gitu. Kayak udah pasrah gitu. Ya itu sama seperti dirimu. Walaupun mungkin kondisinya, kok saya nggak bisa sinkron dengan pikiranku. Dia sudah meninggalkanku atau bahkan mencampakkanku, tetapi kenapa saya masih tetap merindukannya? Ataupun mungkin kondisinya ya, kita kan ada perbedaan, ya, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, yang mana sekarang kondisinya saya tidak mau membuat siapapun bersedih, biarlah saya bersedih. Tetapi pada saat dia mengambil keputusan untuk, mungkin dia merasakan keputusan itu bijaksana, tetapi malah tidak bijaksana, ya, malah dia tersakiti. Begitupun kamu, karena ada kerinduan yang mendalam di mana jiwanya meronta ingin datang memeluk dirimu, memeluk jiwanya yang ada pada dirimu. Jadi ya dia serasa kehilangan diri sendiri, separuh jiwanya hilang, kayak macam udah, ya, walaupun mungkin dia move on ya, cepat move on, tapi kalau dalam hubungan kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dalam kehidupan ya dia berusaha untuk lebih banyak bekerja mungkin, supaya hati dan pikirannya lebih up, tanpa ada lebih up untuk ya melupakanmu. Dia berusaha untuk melupakanmu dengan cara bekerja, ya, karena kalau dia tidak bekerja dia ingat lagi kembali padamu, seperti gitu. Ini orangnya dramatis ya hubungan kalian ya, tapi ya ini yang terjadi. Entah kamu yang merasakan, entah dia, tetapi memang saya lihat koneksi jiwa ini kan betul-betul kencang ya, energinya sangat kuat. Kamu lari sampai dimanapun ya tetap aja semesta akan memberikan memori-memori itu akan hadir lagi, ataupun mungkin kondisinya ya semesta akan mempertemukan kamu entah dimanapun. Nah itu. Oke, berikutnya kita tak perlu sedih selamanya. Dia mau kamu juga up ya. Karena apa? Dia bicara jiwa. Jadi kamu tuh harus up. Selama kamu up, selama kamu bahagia, pasti dia merasakan kebahagiaan. Karena itu yang dia inginkan, kamu bahagia, supaya dia bahagia. Di sini kan kamu sedih, makanya dia sedih. Ya, walaupun mungkin kondisinya dia banyak membuatmu sakit hati juga di masa lalu ya. Tapi kalau kita bicara tentang jiwa macam tadi ya, dia sudah memprotinmu, ataupun mungkin kamu merasa tidak nyaman ya. Tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah. Dia di sana itu juga seolah-olah itu sudah kalau dibilang nggak nyaman juga gitu ya, karena ada yang ingin kembali di sini. Tetapi karena menurutnya kamu tuh cuek dan tidak memberikan energi positif, sehingga dia merasa bahwa oke, saya kayaknya tidak diinginkan lagi, saya mundur ya. Dia inginkan kamu bahagia, dan mungkin kalau bersamaku kamu tidak bahagia, ya saya mundur supaya kamu bahagia. Karena ada sisi ikhlas, kalau dibilang ya, yang artinya dia mau kamu bahagia, dia bahagia. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang mungkin memilih untuk berpisah, ataupun mungkin kondisinya ya mencari jalan keluar ya dengan cara berpisah, ataupun menikahi yang lain atau berhubungan dengan yang lain, supaya kamu bisa bahagia gitu. Kamu bahagia, dia bahagia, tetapi ternyata bahagianya dirinya adalah bersamamu. Walaupun mungkin kondisinya sekarang sudah berpisah, entah berpisah dalam tanda kutip, entah sudah mempunyai pasangan, ataukah berpisah karena kerjaan ya, koneksi yang tidak bagus ya, mungkin ada ribut-ribut dan akhirnya berpisah, seperti gitu ya. Jadi ya dia tahu banyak bahwa apa yang dia lakukan sudah salah di masa lalu, tetapi ya ini dia mau kembali ya. Tapi tadi kan saya bilang ada hal-hal yang tidak bisa ataupun mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga dia belum bisa datang kepadamu ataupun meminta maaf kepadamu. Walaupun hatinya inginkan kamu, tapi dia berusaha untuk bisa lebih tenang. Untuk ya mungkin juga kalau dibilang harga diri ya, dia takut nanti dijudge ataupun penghakiman dari orang lain. Kalau macam contoh dia jadi peminor atau pelakor, sehingga dia lebih banyak diam dan memendam rasa sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya, di apa yang dia inginkan atau dia ingin katakan terhadapmu tentang jiwanya. Sayangi dirimu, cintaku selalu ada untukmu. Tuh, jadi dia mau kamu sayangi dirimu dulu sebelum kamu mencintai siapapun ataupun mencintai dirinya. Sayangi dirimu sehingga dia bahagia. Yang tadi saya bilang ya, kita tidak perlu bersedih selamanya karena dia mau kamu bahagia. Cintailah dirimu dulu
Selama kamu mencintai dirimu, pasti ada energi kebahagiaan. Di mana energi kebahagiaan pasti ada kenyamanan. Pada saat kenyamanan dia nyaman, kamu pun nyaman. Ya, pada saat kamu nyaman, semuanya tuh bisa sinkron lagi seiring waktu. Kalau jodoh pasti dia akan kembali padamu. Tetapi kalau tidak, dia hanya bisa mendoakanmu supaya bisa mendapatkan orang yang terbaik. Ya, ataupun sebaliknya kamu mendoakannya ya, kalau memang jodoh pasti kamu akan kembali. Nggak usah ngoyo-ngoyo mau I love you sini kemari. No, perbaiki dirimu. Makanya tadi saya bilang cintai dirimu. Dia mau kamu cintai dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kalau jodoh pasti dia akan kembali di saat dan di waktu yang tepat. Makanya perbaiki dirimu. Ya. Dan pada saat itu terjadi, ya, kamu sudah menjadi pribadi yang baru. Dia pun sama. Ya, jadi dia mau tuh lepaskan semuanya. Kalau memang seandainya kamu mau memaafkannya aja. Jangan sudah maaf ya, sudah rindu-rindu tapi masih ungkit-ungkit aja masalah-masalah yang dulu yang pernah menyakiti. Ya, di sini kamu sama sekali tadi saya bilang kamu tersakiti, dia pun tersakiti karena di sini ada saling menyakiti dan saling tersakiti. Seakan-akan dia menyakiti dirimu, dia membuat curang padamu, tapi dia tahu sakit. Tapi karena ego sehingga akhirnya dia diam. Dia macam ibaratkan, saya ini sudah salah tapi kok saya belum bisa minta maaf. Itu dia juga tersakiti karena egonya. Padahal seharusnya dia minta maaf tapi dia belum berani. Kenapa? Karena masih egonya dominan. Nah ini, jadi dia mau sayangi dirimu. Cintaku selalu ada untukmu. Walaupun mungkin raganya jauh, tetapi dia selalu bersamamu. Ini terutama yang paling tertekan ini kalau pasangan yang sudah mempunyai pasangan. Ya, artinya kamu terkoneksi dengan orang yang sudah mempunyai pasangan. Dia sangat stres, ya artinya tekanannya luar biasa. Ataupun mungkin dirimu yang sudah mempunyai pasangan, tapi masih terkoneksi dengan dirinya. Yang mana kamu tidak terkoneksi dengan pasanganmu, bahkan mungkin kamu terkoneksi dengan karmik. Sehingga ada penderitaan, amarah, kekecewaan, penyesalan. Tetapi itu proses spiritual untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jalani semuanya, ya, dan lebih move on untuk dirimu. Seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya untuk koneksi jiwa, di mana dia menginginkan dirimu, ya, menginginkan jiwamu untuk datang hadir dalam hidupnya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan ada Capricorn, ada Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf M, P, H, J, L, T, Q, R, B, D, Y. Ada huruf H, A, W, P, S, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.